Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Akbariski MSI selaku dosen pembimbing pertama, Bapak Insinyur Muhammad Mashkur MS selaku dosen pembimbing kedua, serta kepada moderator dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktu dalam pemaparan rencana penelitian saya pada hari ini. Saya Irmayani NIM G1416090 akan memaparkan rencana penelitian saya yang berjudul Penggunaan metode Random Forest untuk analisis hasil ujian nasional berbasis komputer atau NBK pada level siswa. Adapun outline yang akan saya sampaikan hari ini, yang pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga metodologi, dan terakhir daftar pustaka. Latar belakang. Semakin berkembangnya teknologi, metode pengolahan data juga semakin berkembang. Hal ini guna memenuhi kebutuhan agar metode yang digunakan sesuai dengan data yang akan diolah. Salah satu metode pengolahan data adalah klasifikasi. Klasifikasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk membuat model atau fungsi yang menjelaskan kelas data sehingga dapat diketahui sebuah data masuk ke dalam kategori atau kelas tertentu. Ada banyak model klasifikasi, misalnya regresi logistik, Naive Bayes, C45, C5, Chait, Chart, dan Quest. Dari beberapa metode yang disebutkan, banyak para peneliti yang menggunakan metode chart atau classification and regression tree. Chart merupakan pemodelan klasifikasi yang bersifat non-parametrik dengan melakukan eksplorasi data dan menghasilkan pohon keputusan. Selain dapat menjelaskan hubungan antara peubah prediktor dengan peubah respon, chart mampu mendeteksi peubah prediktor yang memiliki pengaruh yang kuat. Namun, chart juga memiliki kelemahan, yakni sifatnya yang tidak stabil, di mana jika digunakan contoh data yang berbeda dari populasi yang sama, maka sangat mungkin diperoleh hasil pohon klasifikasi dengan bentuk yang berbeda. Untuk mengatasi kelemahan chart tersebut dikembangkan metode Random Forest. Random Forest merupakan pohon gabungan pengembangan dari metode chart dengan menerapkan metode bootstrap aggregating atau bagging dan random feature selection. Menurut penelitian Sartono dan Shafitri tahun 2010, model dengan pohon gabungan menunjukkan akurasi yang lebih tinggi dan dapat mengatasi data latih dalam jumlah yang besar secara efisien. Hal yang menarik pada penggunaan Random Forest dalam mendapatkan peubah prediktor yang stabil, yakni dengan menghasilkan ukuran tingkat kepentingan peubah prediktor. Tingkat kepentingan peubah prediktor yang digunakan untuk mengidentifikasi peubah prediktor yang berpengaruh terhadap peubah respon. Dalam penelitian ini, yakni mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi hasil ujian nasional berbasis komputer atau NBK pada level siswa SMA di Indonesia. Walaupun ujian nasional berbasis komputer atau NBK tidak diadakan lagi, diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat atau evaluasi bagi pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Menurut Fatihah NS tahun 2019, dengan menggunakan metode regression tree, faktor-faktor yang memengaruhi hasil UNBK di Indonesia yaitu kepemilikan komputer di rumah, penggunaan internet dalam 1 minggu, lama waktu mengenal komputer, pendidikan terakhir orang tua, gaji orang tua per bulan, dan alat transportasi ke sekolah menggunakan mobil. Menurut Pangestu tahun 2018, faktor-faktor yang memengaruhi hasil ujian nasional yaitu fasilitas sekolah, standar nasional pendidikan, dan nilai ujian sekolah. Menurut Latifah tahun 2010, faktor yang ada pada siswa merupakan faktor penting yang memengaruhi hasil belajar dan pencapaian prestasi siswa yang dapat dilihat pada hasil ujian nasional. Noval tahun 2019 menyatakan bahwa berdasarkan hasil nilai UNBK SMA, penyebaran mutu pendidikan di Indonesia masih belum merata dan terfokus pada Pulau Jawa, terutama di kota-kota besar. Tujuan dari penelitian ini yaitu menggunakan metode Random Forest untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi hasil ujian nasional berbasis komputer atau UNBK pada siswa SMA di Indonesia. Synthetic Minority Oversampling Technique atau SMOTE, yaitu teknik dengan menambah jumlah data kelas minor agar setara dengan kelas mayor dengan cara membangkitkan data sintetik atau buatan menurut Chawla tahun 2002. Data sintetik yang digunakan dibuat dengan mencari k-nearest neighbors atau tetangga terdekat, Chawla tahun 2002. Langkah-langkah dalam melakukan Synthetic Minority Oversampling atau SMOTE. Yang pertama, menghitung jarak antar amatan kelas minor. Kedua, pilih salah satu contoh acak kelas minor. Ketiga, menentukan amatan K tetangga terdekat. Keempat, data sintesis dibuat dengan membangkitkan bilangan acak 0 sampai 1.
Dan terakhir, mengulang langkah 1-4 sampai tercapai banyaknya oversampling. Selanjutnya, random forest. Random forest salah satu metode klasifikasi yang terdiri atas kumpulan pohon klasifikasi. Metode random forest merupakan pengembangan dari metode chart atau classification and regression tree dengan menerapkan konsep bootstrap aggregating atau bagging dan random feature selection menurut Bremen tahun 2001. Tahapan random forest menurut Bremen tahun 2001. Pertama, tahapan bootstrap yaitu menarik contoh acak dengan pemulihan berukuran N dari gugus data training. Kedua, tahapan random subsetting yaitu menyusun pohon berdasarkan data tersebut. Pilih secara acak M kurang dari P peubah penjelas. Ketiga, mengulangi langkah 1 sampai dengan 2 sebanyak K kali sehingga diperoleh K pohon acak. Dan keempat, menentukan hasil klasifikasi berdasarkan majority vote. Untuk lebih jelas diberikan ilustrasi dalam penerapan metode random forest. Misalnya, kita menentukan klasifikasi pada status keberhasilan UNBK siswa SMA. Terdapat 4 peubah penjelas, yaitu bimbingan belajar di luar sekolah, pendidikan terakhir ibu, penggunaan komputer dalam 1 minggu, dan kepemilikan komputer. Pada tabel merupakan data yang kita gunakan. Sebelumnya sudah dijelaskan tahapan random forest yang pertama, yaitu tahapan bootstrap. Tahapan bootstrap merupakan penarikan contoh acak dengan pemulihan berukuran N dari gugus data. Dari gugus data sebelumnya, didapatkan N data seperti pada tabel di samping. Tahapan random forest yang kedua adalah tahapan random subsetting, yaitu menyusun pohon klasifikasi. Pada pohon pertama, apabila pendidikan terakhir ibu lebih tinggi dari SMA, maka berhasil. Apabila lebih rendah dari SMA atau sama dengan SMA, maka lanjut ke penggunaan komputer dalam 1 minggu. Apabila lebih dari sama dengan 5 jam, maka berhasil. Apabila kurang dari 5 jam, maka lanjut ke kepemilikan komputer. Selanjutnya, apabila memiliki komputer, maka dikatakan berhasil. Namun apabila tidak memiliki komputer, masuk ke kategori tidak berhasil. Tahapan random forest yang ketiga adalah mengulangi tahapan bootstrap dan tahapan random subsetting sebanyak K kali, sehingga diperoleh K pohon secara acak. Di samping ini merupakan ilustrasi dari K pohon yang terbentuk, misalnya pohon kedua, pohon ketiga, pohon keempat, hingga pohon kelima. Kinerja klasifikasi perlu diukur agar dapat diketahui kemampuan suatu metode dalam mengklasifikasikan data dengan benar. Untuk mengukur kinerja pemodelan klasifikasi, digunakan matriks konfusi. Matriks konfusi merupakan tabel klasifikasi yang diperoleh dari jumlah ketepatan hasil prediksi dengan data aktual pada masing-masing amatan pada data uji, menurut Faucett tahun 2005. Nilai akurasi dapat dilihat dari tabel ketepatan klasifikasi. Berikut merupakan tabel ketepatan klasifikasi. TP atau true positif merupakan jumlah observasi positif yang tepat diprediksi. FP atau false positif merupakan jumlah observasi negatif yang salah diprediksi sebagai positif. FN atau false negatif merupakan jumlah observasi positif yang salah diprediksi sebagai negatif, dan TN atau true negatif merupakan jumlah observasi negatif yang tepat diprediksi. Ketepatan prediksi random forest dapat diukur menggunakan akurasi, sensitivitas, dan spesifisitas. Akurasi merupakan ukuran ketepatan model dalam melakukan klasifikasi. Rumus dari akurasi yaitu TP ditambah TN dibagi TP ditambah TN ditambah FP ditambah FN. Selanjutnya spesifisitas. Spesifisitas merupakan ukuran kemampuan model dalam menduga kelas negatif. Rumus dari spesifisitas yaitu TN dibagi TN ditambah FP. Terakhir, sensitivitas, yaitu merupakan ukuran kemampuan model dalam menduga kelas positif. Rumusnya yaitu di TP dibagi TP ditambah FN. Selanjutnya, area under curve atau AUC. Ukuran ketepatan klasifikasi dapat dilihat dengan mengukur nilai area under curve atau AUC yang merupakan luas daerah di bawah kurva Receiver Operating Characteristic atau ROC menurut Faucett tahun 2006. ROC merupakan kurva analisis yang menggambarkan kinerja suatu model klasifikasi. Titik amatan pada kurva ROC yang menunjukkan performa sensitivitas dan 1 dikurang spesifisitas yang diperoleh dengan mengubah titik cut-off. Menurut Faucett tahun 2006, titik potong atau cut-off merupakan nilai batas antara hasil uji positif dan hasil uji negatif.
Berikutnya, Mean Decrease Gini atau MDG. MDG digunakan untuk melihat kestabilan tiap peubah bebas dalam random forest. Menurut Bremen tahun 2001, semakin tinggi nilai MDG maka semakin baik. Misalkan terdapat P pada peubah penjelas dengan H sama dengan 1, 2, sampai dengan P. MDG akan mengukur tingkat kepentingan peubah penjelas XH. Berikut merupakan rumus untuk menghitung MDG menurut Sandri dan Zuccoloto tahun 2006. MDG sama dengan 1 per K sigma T sama dengan 1 DH, T IH, T. Keterangan DHT merupakan nilai impuritas reduksi untuk peubah XH pada simpul T. IHT bernilai 1 jika XH memilah simpul T bernilai 0 jika selainnya. K merupakan banyaknya pohon dalam random forest. Selanjutnya, metodologi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data survei angket siswa yang diperoleh dari Pusat Pendidikan atau Puspendik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kemendikbud. Data ini juga digunakan dalam penelitian sebelumnya oleh Fatihah tahun 2019. Terdapat 37 peubah yang digunakan dalam penelitian ini. Peubah responnya yaitu nilai rataan UNBK pada 3 mata ujian wajib dan 1 mata ujian pilihan. X1 pendidikan terakhir ayah, X2 pendidikan terakhir ibu, X3 pekerjaan ayah, X4 pekerjaan ibu, X5 gaji orang tua per bulan, X6 berangkat sekolah di antar orang tua, X7 menggunakan mobil sebagai alat transportasi ke sekolah, X8 waktu tempuh ke sekolah, X9 kepemilikan komputer atau laptop, X10 kepemilikan komputer, X11 kepemilikan mesin cuci, X12 penggunaan komputer di rumah, X13 penggunaan komputer di rumah teman. X14 sumber belajar komputer, X15 penggunaan komputer dalam 1 minggu, X16 penggunaan komputer untuk mencari informasi, X17 penggunaan komputer untuk belajar online, X18 penggunaan komputer untuk belanja online, X19 penggunaan komputer untuk hiburan, X20 akses internet rumah, X21 akses internet wifi publik, X22 akses internet modem portable, X23 penggunaan internet dalam 1 minggu, X24 keikutsertaan simulasi UNBK, X25 keikutsertaan tryout UNBK, X26 perasaan menghadapi UNBK, X27 kekhawatiran jawaban tidak tersimpan saat UNBK, X28 penilaian prosedur UNBK, X29 kesulitan login ketika UNBK, X30 perasaan saat mengerjakan UNBK, X31 motivasi menghadapi UNBK, X32 tempat mengerjakan UNBK, X33 kepentingan UNBK, X34 setuju adanya UNBK, X35 bimbingan belajar dari luar sekolah, X36 sumber latihan soal dari internet, X37 sumber latihan soal dari bimbingan belajar. Selanjutnya, prosedur analisis data. Tahap pertama yaitu melakukan persiapan dan eksplorasi data. Pertama, melakukan eksplorasi data dan statistika deskriptif secara umum pada masing-masing peubah yang akan dianalisis. Kedua, mengubah peubah respon yakni data nilai rataan hasil UNBK 3 mata ujian wajib dan 1 mata ujian pilihan menjadi 2 kategori, yaitu berhasil dan tidak berhasil. Ketiga, membagi gugus data penelitian atau cut-off menjadi 2 bagian, yaitu 70% data latih dan 30% data uji. Prosedur analisis data tahap kedua yaitu melakukan pemodelan klasifikasi terhadap data latih. Yang pertama, melakukan SMOT pada data latih dengan prosedur pembangkitan data buatan untuk data kategorik. Kedua, membentuk 100 ulangan random forest untuk masing-masing 10 data latih yang dibentuk pada setiap M peubah penjelas dan K pohon yang dicobakan menggunakan paket random forest. Ketiga, mencatat nilai misklasifikasi untuk setiap ulangan kombinasi M peubah penjelas dan K pohon pada 10 data latih yang telah dibentuk. Keempat, menganalisis rata-rata nilai misklasifikasi yang dihasilkan oleh langkah 3. Kelima, memilih banyak M peubah penjelas dan K pohon yang optimum. Keenam, mengevaluasi model yang dihasilkan pada langkah 5 dengan melihat akurasi, sensitivitas, spesifisitas, dan AUC pada model random forest yang terpilih menggunakan paket karet. Dan terakhir, mengkaji peubah penjelas terpenting yang diperoleh dengan cara mengurutkan nilai MDG dan menentukan peubah penjelas yang paling stabil dan mencirikan data klasifikasi dari model random forest yang terpilih. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.